Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Teresia Retno dengan NPM 3142254 kelas 3 ID 06. Di sini saya ingin membuat video mengenai penjelasan tentang modul perencanaan organisasi dan manajemen perusahaan industri sebagai tugas pengganti ujian presentasi. Pada modul ini, yang pertama jelaskan yaitu badan usaha. Badan usaha merupakan satuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang memiliki tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Badan usaha yang dikenal di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Yang pertama, badan usaha milik negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara. BUMN terdiri dari dua jenis, yaitu perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Perusahaan perseroan merupakan badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah dengan bentuk usahanya adalah perseroan terbatas. Contoh perusahaan perseroan adalah PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, dan lainnya. Selanjutnya, perusahaan umum merupakan badan usaha milik negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dari berbagai atas saham. Contohnya yaitu Perum Bulog, perusahaan umum Damri, perusahaan umum Perum, dan lainnya. Kelebihan dan kekurangan jenis-jenis BUMN. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan perusahaan perseroan yaitu kelebihannya adalah kemampuan keuangan sangat besar, kontinuitas kerja karyawan tinggi, dan bidang usaha luas. Kekurangannya itu biaya pendiriannya mahal, rahasia perusahaan tidak terjaga, dan hubungan antar pemegang saham kurang efektif. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan perusahaan umum yaitu kelebihannya menangani usaha penting, memberi layanan sambil mencari keuntungan, dan modal sepenuhnya dari pemerintah. Kekurangannya yaitu pemborosan akibat kurangnya persaingan, produktivitas pegawai rendah, dan kerugian berdampak pemerintah. Selanjutnya, badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta merupakan badan usaha yang didirikan diberi modal oleh seseorang atau sekelompok orang dengan bidang usaha yang diberikan kepada swasta untuk dikelola sumber daya dan ekonominya yang bersifat tidak vital dan strategis. Badan usaha milik swasta terdiri dari tiga jenis, yaitu perusahaan perseorangan, persekutuan, dan perusahaan terbatas. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu badan usaha yang modal dan tanggung jawabnya dipegang oleh satu orang secara pribadi yang merupakan pemilik perusahaan. Contohnya yaitu salon kecantikan, rumah makan, bengkel, dan lainnya. Yang selanjutnya, persekutuan. Persekutuan ini memiliki dua jenis, yaitu firma dan persekutuan komanditer atau CV. Firman merupakan perseroan dengan unit bersama yang anggotanya bertanggung jawab penuh kepada pihak ketiga. Persekutuan komunitar atau CP merupakan persekutuan beberapa orang yang menyerahkan modalnya untuk dipakai bersama. Perseroan terbatas atau PT merupakan badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan badan hukum yang jelas dan modalnya terdiri dari beberapa saham. Kelebihan dan kekurangan jenis-jenis BUMS. Yang pertama adalah persoalan perseorangan. Kelebihannya itu keuntungan sepenuhnya milik pemilik, bebas mengambil keputusan dan pengelolaannya mudah. Kekurangannya itu sumber keuangan terbatas, tanggung jawab tidak terbatas, dan kemampuan manajemen terbatas. Yang selanjutnya adalah persekutuan firma. Kelebihannya itu pendirian mudah, manajemen lebih baik, status badan usaha jelas dengan akta terdaftar. Kekurangannya itu keputusan lambat karena musyawarah, perusahaan bubar jika ada anggota yang keluar, dan kerugian satu anggota ditanggung lainnya. Kelebihan dan kekurangan persekutuan atau CV yaitu pendirian yang mudah, modal lebih besar, kemampuan memperoleh kredit tinggi. Kekurangannya itu tanggung jawab tidak terbatas, kelangsungan usaha tidak terjamin, dan investasi sulit ditarik kembali. Kelebihan dan kekurangan PT yaitu kelebihan kepemilikan mudah dialihkan, kelangsungan perusahaan terjamin, dan pengembangan modal terbukti. Kekurangannya itu biaya pembentukan tinggi, pajak besar, dan sulit menjaga rahasia perusahaan. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 merupakan badan usaha yang bergerakkan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas keluargaan. Kelebihan dan kekurangan koperasi yaitu kelebihannya itu pendirian koperasi mudah dengan konsep ekonomi kerakyatan, usaha berbasis asas kekeluargaan dan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan aspek sosial. Kekurangannya itu keterbatasan modal menghambat perkembangan koperasi, keanggotaan sukarela membuat kurang efektif, dan fokus minim pada keuntungan menjadi koperasi kurang diminati. Selanjutnya logo. Logo adalah tanda gambar untuk identitas, citra, dan karakter lembaga, perusahaan, atau organisasi. Jenis-jenis bentuk logo terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan anatomi dan konstruksinya. Jenis-jenis logo berdasarkan anatomi ini dikelompokkan menjadi dua. Berikut merupakan jenis-jenis bentuk logo berdasarkan anatominya menurut Ruslan 2013. Yang pertama ada picture mark. Picture mark adalah sebuah logo yang didominasi oleh gambar. Contoh dari picture mark yaitu adalah Apple. Gambar Apple bisa dilihat di slide. Yang kedua adalah lettermark. Lettermark adalah sebuah logo yang didominasi oleh tulisan. Contoh dari lettermark yaitu adalah logo Google. Logo Google sudah ada terdapat di slide. Selanjutnya jenis-jenis logo berdasarkan segi konstruksinya pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah picture mark dan lettermark. Picture mark dan lettermark merupakan konstruksi logo yang memiliki dua unsur logo, yaitu gambar dan tulisan. Contoh dari picture mark dan lettermark adalah logo Pertamina. Logo Pertamina sudah terdapat di slide. Selanjutnya adalah picture mark sekaligus lettermark. Picture mark dan sekaligus lettermark merupakan konstruksi logo yang menggabungkan gambar dan tulisan menjadi satu. Contohnya itu adalah logo KAI. Logo KAI sudah terdapat di slide. Selanjutnya adalah visi misi. Visi adalah pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan dan cara mencapainya di masa depan. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai visinya. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah pengaturan formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Struktur organisasi terdapat 5 faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama pembagian pekerjaan, yang kedua departementalisasi, yang ketiga hierarki, keempat koordinasi, dan kelima tentang manajemen.
Suatu organisasi terbagi menjadi 3, yaitu suatu organisasi fungsional yang merupakan suatu organisasi yang dipecah menjadi departemen berdasarkan fungsi utama bisnis seperti produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Contoh dari suatu organisasi fungsional terdapat di slide. Yang selanjutnya adalah suatu organisasi divisional yang merupakan proses pengembangan berdasarkan program atau proyek dan kesamaan produk. Suatu organisasi divisional terdapat terdapat di slide. Selanjutnya adalah struktur organisasi matriks, yang merupakan gabungan jenis struktur organisasi yang berjalan secara serempak. Bagian fungsional tetap memiliki wewenang atas pelaksanaan standar profesional unit mereka, sementara tim-tim proyek diciptakan sejauh dibutuhkan untuk menjalankan program-program khusus. Contoh struktur organisasi ini terdapat di slide. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan suatu organisasi fungsional yaitu yang kelebihannya adalah cocok bagi lingkungan stabil, menunjang pengembangan keahlian, dan memberikan kesempatan bagi para spesialis. Kekurangannya yaitu sangat lambat dalam organisasi besar, tugas berurutan menyebabkan kemacetan, dan kurangnya inovasi dan perspektif sempit. Selanjutnya, suatu organisasi divisional memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kelebihannya adalah fleksibel dalam respon pasar, mudah mengolah produk atau wilayah, dan fokus pada pelanggan tertentu. Kekurangannya yaitu duplikasi sumber daya karena setiap divisi mungkin memiliki fungsi yang sama, biaya operasional tinggi, dan sulit menjaga standar perusahaan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan suatu organisasi divisional. Suatu organisasi matriks yaitu kelebihannya meningkatkan kapasitas dan kerjasama lintas fungsi, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan mendorong inovasi melalui kolaborasi. Kurangannya itu manajemen rumit dengan dua rantai komando, potensi konflik antar manajer, kesulitan dalam koordinasi efektif. Tenaga kerja dan perhitungan tunjangan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang atau individu yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja memiliki tunjangan seperti tunjangan konsumsi dan transportasi dan kesehatan. Tunjangan adalah pembayaran dan jasa yang melindungi melengkapi gaji pokok dan usaha membayar semua harus bagian dari tunjangan tersebut masuk juga tentang jaminan kesehatan. Menurut peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan, iuran jaminan kesehatan yang itu sebesar 5% dari gaji per bulan. Iuran 5% tersebut dibagi menjadi 4% ditanggung oleh perusahaan dan 1% ditanggung oleh karyawan yang menerima gaji tersebut. Berikut merupakan rumus dari tunjangan kesehatan, yaitu 4% dikali dengan UMK ditambah dengan tunjangan lainnya. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan produk. Tenaga kerja merupakan seseorang yang dapat melakukan pekerjaan untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa memenuhi kehidupan diri sendiri maupun masyarakat luas. Berikut merupakan penjelasan mengenai tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan produk. Yang pertama adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung merupakan pekerjaan secara langsung terlibat dalam proses produksi barang dan jasa. Pekerjaan yang dikerahkan untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi proses produksi, misalnya operator. Tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang tidak berhubungan dengan bagian produksi. Dan tenaga kerja langsung dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja tidak langsung perkantoran yang ditempatkan pada bagian perkantoran yang memiliki tanggung jawab dalam mengurus segala sesuatu berhubungan dengan kegiatan bagian produksi untuk membuat produk yang terdiri dari direktur, manajemen, manajer, staff, dan sekretaris. Tenaga kerja tidak langsung non perkantoran yaitu tenaga kerja yang kerjanya mengurus segala fasilitas yang ada dan dapat dikatakan sebagai penunjang tambahan bagi aktivitas perusahaan. Selanjutnya adalah rating faktor method. Rating faktor method merupakan metode penentuan lokasi perusahaan yang dilakukan dengan cara memberi nilai skor pada masing-masing faktor primer maupun faktor sekunder dari tiap-tiap alternatif lokasi. Nilai skor tersebut merupakan misalnya 1 sampai dengan 5. Penerapan faktor metode tersebut yaitu menentukan kriteria yang digunakan, menentukan skala dan bobot untuk masing-masing kriteria, menentukan nilai setiap alternatif lokasi untuk setiap kriteria, mengalihkan nilai yang diperoleh dalam bobot setiap faktor dan jumlah nilai tertentu masing-masing alternatif lokasi, membuat rekomendasi berdasarkan nilai tertimbang yang besar. Lokasi perusahaan yang dipilih adalah lokasi yang mempunyai nilai skor yang paling banyak dibandingkan dengan jumlah nilai skor yang dicapai alternatif lokasi lainnya. Berikut contoh tabel metode penilaian AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah upaya untuk mengkaji dampak kegiatan atau kebijakan terhadap lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan terkait dengan AMDAL merupakan kajian yang diperoleh untuk menentukan keputusan penyelenggaraan suatu usaha atau kegiatan. Dokumen AMDAL adalah kumpulan informasi yang diperlukan untuk menilai dampak suatu proyek atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Dokumen AMDAL terbagi menjadi 4, yaitu ada kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KANDA, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDA, rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL, rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. Analis AMDAL memiliki tujuan dan fungsi. Tujuannya itu mengetahui dampak rencana, usaha, atau kegiatan untuk membuat perencanaan matang agar tidak berdampak buruk pada lingkungan yang merugikan pihak lain. Fungsi AMDAL itu sebagai bahan pertimbangan pembangunan wilayah, informasi dampak usaha, kegiatan bagi masyarakat, rekomendasi izin usaha dan izin kegiatan lingkungan. AMDAL memiliki beberapa aspek. Berikut merupakan aspek-aspek yang terdiri dalam AMDAL. Yang pertama ada aspek lingkungan yang bertujuan untuk perusahaan yang akan didirikan menjadi perusahaan yang ramah lingkungan dan mencari lingkungan. Yang kedua ada aspek sumber daya alam, yaitu bertujuan untuk mengetahui bahwa perusahaan berdekatan dengan sumber bahan baku pembuatan produknya. Yang ketiga ada aspek tenaga kerja, yaitu bertujuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi jumlah pengangguran di lingkungan tersebut. Selanjutnya adalah aspek ekonomi yang bertujuan untuk mengetahui cara yang digunakan untuk perusahaan dalam membangun ekonomi daerah tempat perusahaan berdiri. Yang kelima adalah aspek sosial budaya yang bertujuan merupakan analisis terhadap dampak sosial budaya suatu kegiatan terhadap masyarakat seperti perubahan nilai kebiasaan dan budaya. Manfaat dari AMDAL yaitu bagi pemerintah, mereka bisa melakukan pembangunan berkelanjutan, mencegah pencemaran air, udara, kebiasaan dan kerusakan lingkungan, memastikan pembangunan sesuai prinsip berkelanjutan. Bagi pebisnis, manfaatnya yaitu operasional aman dan terjamin, pengalaman usaha saat ini jadi acuan buka usaha baru, mudah berinteraksi dengan warga sekitar lokasi pembangunan. Selanjutnya dalam masyarakat, studi AMDAL memberitahu masyarakat dampak rencana kegiatan usaha, AMDAL membuka berpartisipasi masyarakat dalam mengelola dan memantau lingkungan, yang selanjutnya memahami hak dan kewajiban masyarakat dalam proyek pembangunan. Sekian penjelasan modul perencanaan
Rompi ini. Sekian dan terima kasih.